Timur Tengah makin panas, Hizbullah terus bombardir Israel. Keadaan di Timur Tengah kembali memanas, kali ini datang dari ketegangan militer antara Israel dan juga kelompok Hizbullah. Tercatat kedua pihak sudah menembakkan roketnya setelah Israel pada pertama kali memulai serangan pada Kamis kemarin. Dalam membalas serangan Israel, baru-baru ini Kepala Gerakan Hizbullah Lebanon, Hasan Nasrallah menjanjikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap setiap serangan udara yang dilancarkan negara Yahudi itu. Kami ingin memberitahu musuh bahwa setiap serangan udara oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon pasti akan mendapat tanggapan, meskipun dengan cara yang sesuai dan proporsional, karena kami ingin melayani tujuan melindungi negara kami, kata Nasrallah pada hari Sabtu kemarin dalam pidatonya. Nasrallah menggambarkan serangan udara akhir-akhir ini sebagai perkembangan yang sangat berbahaya dan sedang menuju langkah peperangan. Akan tetapi mengatakan Hizbullah tidak menginginkan perang sebenarnya, namun jika Israel macam-macam, maka perang pecah. Hizbullah mengatakan telah menargetkan area terbuka di dekat pasukan Israel sebagai balasan serangan udara Israel. Puluhan roket ditembakkan di perbatasan Sheba Farms yang disengketakan. Israel mencatat sistem pertahanannya Iron Dome telah mencegat beberapa dari serangan tersebut. Sementara itu, pasukan sementara PBB di Lebanon mengatakan situasi saat ini sangat serius. Pasukan meminta semua pihak menghentikan serangan. Peristiwa ini mengguncang kondisi yang relatif tenang di antara kedua belah pihak sejak 2006 silam. Demikian artikel dilansir dari Al Jazeera. Kejadian ini terjadi di tengah makin panasnya hubungan Israel dan juga Iran, yang merupakan penyokong utama Hizbullah. Hal ini terjadi akibat serangan drone ke kapal-kapal tanker yang dikelola Israel di Teluk pekan lalu, yang menewaskan seorang warga Inggris dan seorang Rumania. Israel menuduh Iran, namun Teheran menyangkalnya. Tentara Israel serang puluhan siswa Palestina dengan gas air mata, 80 mati lemas. Puluhan siswi Palestina yang sedang dalam perjalanan ke sekolah di tepi barat yang diduduki terkena gas air mata yang ditembakkan oleh tentara Israel. Media lokal melaporkan insiden itu terjadi di desa Al-Luban Al-Sarkia, Nablus Selatan. Tentara Israel saat itu menembakkan gas air mata ketika para gadis muda tersebut sudah dekat dengan sekolah mereka, yang menyebabkan setidaknya 80 dari mereka mati lemas. Seorang gadis bahkan terpaksa dibawa ke rumah sakit setelah dipukul oleh seorang tentara Israel dengan pistol. Kelas-kelas telah terganggu akibat serangan itu, menurut kantor berita otoritas Palestina Wafa yang dinukil Al-Arabi Rabu 17 November. Kelompok hak asasi manusia mengatakan serangan Israel terhadap warga Palestina termasuk anak-anak adalah hal biasa. Serangan serupa terjadi bulan lalu di Nablus ketika siswa dan guru Palestina melarikan diri dari sekolah yang terkena gas air mata. Sekolah di desa Burin, tepi barat selatan Nablus, terendam oleh gas air mata setelah pasukan Israel menggunakan zat itu tanpa pandang bulu ketika aksi protes pecah di daerah tersebut. Kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menuduh pasukan Israel menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan, serta melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap warga Palestina. Israel telah menduduki tepi barat secara ilegal sejak 1967 dan melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil Palestina, kata kelompok hak asasi manusia. Lebih dari 600.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Yerusalem Timur dalam konstruksi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Mengaku Tuhan, pria Yahudi Israel leluasa memperkosa beberapa wanita. Seorang pria Yahudi Ortodok Israel dengan pesonanya leluasa memperkosa beberapa wanita. Menurut salah satu korban, pria tersebut mengaku sebagai Tuhan saat memperdayai dirinya. Chaim Weldon, penulis buku anak-anak populer Kids Speak, Children Talk About Themselves, dilaporkan telah terlibat dalam hubungan seks dengan wanita yang saat kejadian kedua korban masih berusia 12 dan 15 tahun. Weldon yang merupakan terapis terkenal dan advokat anak-anak di komunitas Yahudi ultra ortodok di Israel juga merupakan penerima penghargaan Protector of the Child Perdana Menteri. Korban ketiga, wanita berusia 20 tahun yang merupakan pasiennya, memberikan kesaksian bahwa pembawa acara talk show terkemuka itu secara teratur memperkosanya. Salah satu korban, sebagaimana dikutip dari dokumen penyelidikan, mengklaim bahwa Walder memulai hubungan dengannya pada usia 13 tahun sebelum mengeksploitasinya dalam serangkaian hubungan seksual. Dia sangat cerdas dan manipulatif, kata korban kepada Haaretz. Dia bilang dia adalah Tuhan dan dia akan membantu saya dengan apa yang saya butuhkan. Itu dimulai dengan kalimat seperti kamu sangat dewasa dan aku suka penampilanmu. Wanita lain mengklaim bahwa ketika dia pergi ke Walder untuk terapi, dia membenarkan tindakannya dengan mengatakan kepadanya bahwa hubungan seksual memberinya kekuatan menulis untuk anak-anak Israel. Pengacara Walder menyatakan bahwa dia menyangkal dengan jijik segala tuduhan pelanggaran di pihaknya. Ini adalah tuduhan palsu berdasarkan kebohongan yang terang-terangan. Bekerja untuk mempromosikan, memelihara, melindungi kesejahteraan anak-anak, kata pihak pengacara dalam sebuah pernyataan seperti dikutip News TV. Polisi Israel menyatakan bahwa mereka membuka penyelidikan atas tuduhan tersebut. Kelas-kelas telah terganggu akibat serangan itu, menurut kantor berita otoritas Palestina Wafa yang dinukil Al-Arabi Rabu 17 November. Kelompok hak asasi manusia mengatakan serangan Israel terhadap warga Palestina termasuk anak-anak adalah hal biasa. Serangan serupa terjadi bulan lalu di Nablus ketika siswa dan guru Palestina melarikan diri dari sekolah yang terkena gas air mata. Sekolah di desa Burin, tepi barat selatan Nablus, terendam oleh gas air mata setelah pasukan Israel menggunakan zat itu tanpa pandang bulu ketika aksi protes pecah di daerah tersebut.